Wih, halo semuanya. Balik lagi nih di Yanedi. Tempatnya kita ngebuktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu asik loh. Oke, hari ini nih kita bakal ngulik satu kerajaan yang mungkin agak terlupakan ya, tapi perannya itu krusial banget dalam sejarah Jawa. Bayangin deh, dia ini semacam jembatan antara dua dinasti super besar. Tapi sebelum kita jauh-jauh, aku mau lempar pertanyaan dulu nih. Pernah denger nggak cerita soal Raja Jawa yang saking saktinya, kononnya bisa naklukin segerombolan buaya ganas? Nah, kisah si Raja Penakluk Buaya ini ada hubungannya sama jejak sebuah kerajaan yang letaknya itu tersembunyi pas di jantung Pulau Jawa. Kerajaan ini umurnya emang nggak panjang, tapi wow, warisannya itu masih hidup, masih bisa kita rasain sampai detik ini. Udah bisa nebak? Yap, kita lagi ngomongin Jaka Tingkir, sang pendiri Kerajaan Pajang. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng ceritanya dari awal. Sebenarnya siapa sih Jaka Tingkir ini? Jelas, dia ini bukan orang sembarangan. Nama aslinya waktu kecil itu Mas Karebet. Dan dengerin ya, darahnya itu biru banget. Dia keturunan langsung dari Prabu Brawijaya V loh, raja terakhir Majapahit yang legendaris itu. Jadi ya, bangsawan tulen. Dari muda, auranya Jaka Tingkir ini udah beda deh. Dia tuh demen banget bertapa, latihan bela diri, pokoknya ngejar ilmu kesaktian. Gurunya jangan ditanya, salah satunya itu Sunan Kalijaga. Kebayangkan sehebat apa ilmunya? Nah, perjalanannya ke Demak ini yang jadi legenda banget. Dia nekat menyusuri Bengawan Solo cuma pakai getek bambu sederhana. Dan lihat deh gambar ini. Katanya ini adalah sisa-sisa getek yang dia pakai. Gila kan? Disinilah momen epiknya terjadi. Di tengah-tengah sungai, tiba-tiba dia diserang gerombolan buaya. Tapi bukannya panik, Jaka Tingkir malah berhasil ngalahin mereka semua. Dan yang lebih gokil, buaya-buaya itu malah jadi pengawalnya selama perjalanan. Kerennya kelewatan sih ini. Tapi, tunggu dulu, nalukin buaya itu baru pemanasan. Kekuatan dia yang sebenarnya itu justru ada di otaknya, di strateginya merebut tahta. Perjalanannya jadi raja itu bener-bener penuh taktik. Dia nggak cuma modal sakti, tapi juga jago banget main politik. Dia pinter baca situasi. Waktu Demak lagi kacau balau dan mau runtuh, dia lihat itu sebagai peluang emas buat mendirikan kerajaannya sendiri di Pajang. Dan boom, di tahun 1549 Kesultanan Pajang resmi berdiri. Ini momen yang penting banget dalam sejarah loh. Pusat kekuasaan Islam di Jawa yang tadinya di pesisir akhirnya pindah ke pedalaman. Jaka Tingkir akhirnya naik tahta sebagai raja pertamanya, dengan gelar yang gagah banget, Sultan Hadiwijaya. Meskipun kerajaannya nggak bertahan lama-lama banget, jejaknya itu masih ada sampai sekarang loh. Penasaran? Yuk kita jalan-jalan virtual sebentar. Peninggalan-peninggalan Pajang ini kebanyakan ada di sekitar Surakarta, mulai dari pusat keagamaannya di Masjid Laweyan, pusat ekonominya di Kampung Batik, sampai ke pusat pemerintahannya di bekas keraton. Semuanya ini kayak potongan puzzle yang nyeritain gimana hidupnya kerajaan ini dulu. Pertama, kita intip Masjid Laweyan. Nah, ini bisa dibilang jantung spiritualnya Pajang. Dari sinilah ajaran Islam disebarkan, dan lihat deh arsitekturnya. Jawa banget, unik dan khas. Geser dikit, ada kampung dan pasar Laweyan. Kalau tadi jantung spiritual, yang ini jantung ekonominya. Para pedagang batik di sini jadi mesin uang kerajaan, yang bikin Pajang jadi pusat perdagangan yang sibuk dan penting. Dan terakhir, ini dia, situs keraton dan makamnya. Walaupun sekarang mungkin tinggal sisa-sisanya aja, tapi disinilah dulu pusat pemerintahan Pajang berada. Di tempat ini juga Sang Sultan Hadiwijaya dimakamkan. Nah, mungkin kalian jadi bertanya-tanya kan, kalau Pajang ini sehebat itu, kok kayaknya umurnya pendek ya? Dan kenapa peninggalannya nggak sebanyak kerajaan-kerajaan besar lainnya? Jawabannya itu kombinasi beberapa hal. Pertama, ya emang masa pemerintahannya singkat. Kedua, bangunannya kebanyakan dari kayu, jadi gampang lapuk dimakan waktu. Dan yang paling penting, munculnya kekuatan baru yang lebih besar, Kerajaan Mataram Islam, yang akhirnya menggeser peta kekuasaan. Eits, tapi jangan salah. Singkat itu bukan berarti nggak penting. Justru disinilah letak kehebatan dan warisan terbesar dari Kerajaan Pajang. Coba lihat skema ini deh. Simpel kan? Pajang itu posisinya persis di tengah. Dia adalah jembatan. Jembatan super penting yang nyambungin dua dinasti raksasa, Demak dan Mataram. Tanpa Pajang, sejarah Jawa bisa jadi beda banget ceritanya. Jadi ini dia warisan utamanya. Pajang itu ibaratnya ngambil obor peradaban Islam dari Demak yang ada di pesisir, terus dia bawa lari ke pedalaman, dan obor itu diserahin ke Mataram.
Pajang inilah yang jadi penghubung, yang mastiin kalau api Islam di Tanah Jawa itu nggak pernah padam. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah kita ngobrolin semua ini, mulai dari legenda Jaka Tingkir yang sakti, sampai peran penting Pajang sebagai jembatan sejarah, menurut kalian nih, warisan mana sih yang paling penting buat kita ingat dan pelajari hari ini? Coba deh tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Aku beneran penasaran pengen tahu pendapat kalian. Kita diskusi di sana yuk. Dan jangan lupa klik subscribe biar kita bisa terus ngulik kisah-kisah sejarah keren lainnya bareng-bareng. Ingat kan, belajar sejarah itu asik loh. Sampai ketemu lagi.